Sumber pengetahuan, rasionalisme, empirisisme, dan sintesis Kantian. Kita semua memiliki banyak hal yang terjadi dalam pikiran kita, seperti keyakinan, hasrat, harapan, mimpi, gambar imajiner, pengetahuan, cinta, dan benci. Untuk menyebutkan beberapa, pernahkah Anda mempertimbangkan sumbernya? Bagaimana semua itu bisa terjadi? Bagian dan dari proses berpikir. Bagaimana semua itu menjadi ide dalam pikiran kita? Beberapa filsuf mengaitkan sumber ide kita dengan indera, termasuk indera batin, seperti emosi, dan 5 indera luar, penglihatan, penciuman, pendengaran, pengecapan, dan sentuhan. Kita mungkin merasakan dunia secara langsung atau tidak langsung melalui pikiran orang lain. Beberapa filsuf bahkan mengklaim bahwa semua ide kita harus berasal dari indera kita. Klaim ini menyatakan bahwa masing-masing dari kita dilahirkan dengan pikiran yang seperti tabula rasa, bahasa Latin untuk batu tulis kosong atau kertas kosong, yang diantaranya tidak ada apapun yang tertulis, dan kita dapat mengisinya melalui pengalaman saat kita terpapar oleh dunia. Pengetahuan yang bergantung pada pengalaman atau yang muncul setelah pengalaman disebut a posteriori, bahasa Latin untuk dari yang terakhir. Yang berlawanan dengan empirisisme adalah rasionalisme, pandangan bahwa akal adalah sumber utama pengetahuan. Rasionalis mempromosikan pengetahuan matematis atau logis sebagai contoh paradigma. Pengetahuan seperti itu menurut mereka dapat ditangkap melalui akal semata tanpa melibatkan indera secara langsung. Mereka berpendapat bahwa pengetahuan yang diakses melalui penalaran bersifat abadi, yaitu ia ada dan tidak berubah sepanjang masa lalu, sekarang, dan masa depan. Misalnya, 2 tambah 3 tetap 5. Kaum rasionalis terkesan dengan kepastian dan kejelasan pengetahuan yang diberikan oleh penalaran. Untuk mereka berpendapat bahwa metode ini harus diterapkan untuk memperoleh pengetahuan tentang dunia. Bukti indera harus sesuai dengan kebenaran akal, tetapi bukti indera itu bukan prasyarat untuk memperoleh kebenaran. Pengetahuan yang tidak bergantung pada pengamatan dan pengalaman disebut a priori, bahasa Latin untuk dari yang pertama. Rasionalis berpendapat bahwa akal adalah dasar dari pengetahuan a priori. Tetapi dari mana kita pada akhirnya mendapatkan ide-ide yang menjadi dasar akal jika bukan dari pengamatan atau pengalaman? Rasionalis cenderung menyukai inatisme, meyakinkan bahwa kita dilahirkan dengan ide-ide tertentu yang sudah ada di dalam pikiran kita. Artinya ide itu merupakan bawaan dalam diri kita. Di antara contoh-contohnya adalah prinsip matematika atau logika, pemahaman moral, dan konsep Tuhan. Meskipun kaum inatis mengklaim bahwa ide-ide seperti itu ada dalam diri kita sejak lahir, ini tidak menjamin kesadaran langsung kita akan kehadirannya. Akal adalah fakultas yang memungkinkan kita untuk menyadari atau mengaksesnya. Berikut ini ide-ide bawaan dengan demikian menjadi dasar dari model rasionalisme. Penekanan rasionalisme terhadap pengetahuan a priori. Filsuf René Descartes dan filsuf Jerman Gottfried Wilhelm Leibniz, dua pemikir rasionalis yang penting, mendukung kebenaran ide-ide bawaan dan realisasinya melalui akal. Mereka berpendapat bahwa kebenaran yang diungkapkan oleh ide-ide semacam itu bersifat abadi, niscaya, dan universal. Bagi Descartes, ada berbagai cara yang melaluinya kita memperoleh pengetahuan. Beberapa ide bersifat bawaan, beberapa bersumber dari luar, dan beberapa yang lain dibuat oleh kita. Descartes memberi contoh gagasan tentang Tuhan sebagai ide bawaan dalam diri kita, serta gagasan tentang keberadaan seseorang. Menurut Descartes, ide-ide bawaan seperti kebenaran geometri dan hukum logika diketahui melalui akal terlepas dari pengalaman. Karena pengalaman hanya memberi kita contoh-contoh tertentu yang darinya pikiran menemukan ide-ide universal yang terkandung di dalamnya.
Oleh karenanya, ide-ide itu bersifat a priori. Leibniz menyebut ide bawaan sebagai prinsip, sebagaimana Descartes. Leibniz berpendapat bahwa prinsip-prinsip diakses oleh akal, sifat universal dan kebenaran matematis, misalnya tidak diungkapkan oleh indera, adalah fakultas akal memperoleh kebenaran universal dari contoh-contoh individual. Leibniz berpendapat bahwa kumpulan contoh yang berdasar pada indera tidak dapat membawa kita ke kebenaran yang niscaya. Pada saat yang sama juga jelas bahwa kita dapat memahami banyak kebenaran yang niscaya seperti matematika. Oleh karena itu, pikiran adalah sumbernya. Yang berarti kebenaran-kebenaran ini ada secara bawaan. Namun ide bawaan bukanlah pemikiran yang lengkap bagi Leibniz. Dia berpendapat bahwa pikiran kita terstruktur sedemikian rupa sehingga ide atau prinsip tertentu akan muncul pada kita begitu didorong oleh indera, meskipun ide atau prinsip itu tidak berasal dari indera. Ide dan kebenaran ada dalam diri kita pada awalnya sebagai disposisi kecenderungan daripada sebagai pikiran sadar yang aktual. Menentang pengetahuan a priori dengan menolak ide bawaan. Klaim kaum empirisis bahwa semua pengetahuan kita berasal dari pengalaman sangat kontras dengan konsep ide bawaan. Bagi kaum empirisis, semua pengetahuan bersifat a posteriori, artinya diperoleh melalui atau setelah pengalaman. John Locke, seorang filsuf empirisis Inggris, mengadopsi dua pendekatan untuk mempertanyakan ide-ide bawaan sebagai dasar dari pengetahuan a priori. Pertama, ia menunjukkan bahwa ide-ide bawaan didasarkan pada klaim yang meragukan. Kedua, bahwa bersama dengan empirisisme Skotlandia David Hume, Locke menunjukkan sebagaimana empirisis mampu menawarkan teori pengetahuan yang lebih baik melalui pengetahuan a posteriori. Locke memulai dengan mempertanyakan sifat universal dari ide-ide bawaan. Dia menentang klaim bahwa ide bawaan hadir dalam diri kita semua dengan mencatat bahwa anak-anak yang cukup muda dan orang dewasa tanpa pendidikan yang diperlukan tidak memiliki konsep tentang Tuhan atau pengetahuan tentang prinsip-prinsip logika atau matematika. Oleh karena itu, tidak berdasar jika mengatakan bahwa ide bawaan bersifat universal. Melalui pengalaman dan pengamatanlah kita memperoleh ide-ide seperti itu. Artinya ide-ide bersifat a posteriori. Di sini Leibniz membela pandangan inatis dari keberatan Locke dengan menunjukkan bagaimana anak-anak dan orang yang tidak memiliki pendidikan yang diperlukan mampu menggunakan prinsip-prinsip logika dan matematika dalam kehidupan sehari-hari mereka tanpa memahami apa itu prinsip logika dan matematika atau tanpa mampu mengartikulasikannya dalam kata-kata. Seorang anak untuk menggunakan contoh, saya sendiri tahu tanpa kebingungan bahwa dia tidak bisa duduk di pangkuan kedua orang tuanya pada saat bersamaan. Demikian pula mereka yang tidak belajar matematika secara formal masih dapat mengetahui bahwa dua ladang jagung berbentuk segitiga yang berdekatan yang dipisahkan oleh pagar di sisi terpanjangnya dapat membuat satu ladang jagung persegi dengan menghapus pagar yang memisahkannya. Terbukti seperti yang dikatakan Leibniz, prinsip umum logika bahwa semua ide bawaan diterima secara universal. Ada kemungkinan bahwa kita semua memiliki ide bawaan, namun beberapa dari kita tidak menyadarinya. Locke lebih lanjut berpendapat bagaimanapun tidak ada apapun di dalam pikiran yang tidak disadarinya. Memiliki ide bawaan tanpa menyadari bukanlah posisi yang layak bagi Locke. Sebuah ide harus dialami atau dipikirkan terlebih dahulu. Bagaimana lagi ia bisa ada di dalam pikiran? Pada titik ini Leibniz tidak setuju dengan Locke adalah mungkin untuk memiliki banyak ide dalam pikiran tanpa menyadarinya. Misalnya, Anda menyerap lagu yang diputar di pasar tanpa menyadari secara sadar.
Jawaban Locke adalah bahwa relasi ide atau kapasitas dalam situasi yang tepat berlaku untuk semua ide, bukan hanya ide bohongan bawaan. Dia menentang Ignatius untuk menghasilkan kriteria untuk membedakan ide bawaan dari yang bukan bawaan. Leibniz menanggapi dengan kriteria sebagai berikut. Ide bawaan itu bersifat niscaya, ia pasti benar, tidak dapat salah. Sedangkan ide-ide non bawaan hanya bersifat kontingen, mungkin benar, mungkin salah. Kita dapat membedakan kebenaran niscaya dan karenanya abadi menurut pandangan Leibniz dari kebenaran yang bergantung pada berbagai fakta. Penekanan empirisisme terhadap pengetahuan a posteriori. Locke mengklaim untuk menunjukkan bagaimana pikiran yang seperti tabula rasa saat lahir memperoleh pengetahuan bagi para empirisis pengalaman semata melengkapi pikiran kita dengan ide-ide sederhana yang merupakan elemen dasar pengetahuan. Setelah ditunjukkan bahwa semua ide dapat berasal dari pengalaman akan berlebihan untuk menambahkan ide bawaan. Jadi, apakah pengetahuan a posteriori membuat kita menolak pengetahuan a priori? Mari kita cari tahu. Bagi Locke, pengetahuan berdasarkan pengalaman itu mudah dipahami. Dia meminta kita untuk menganggap bahwa kita memiliki ide bawaan tentang warna dan bahwa kita juga dapat melihat warna dengan mata kita. Dalam hal ini, karena kita tidak perlu bergantung pada keduanya, maka kita cukup mengandalkan indera kita karena lebih mudah dan sederhana untuk memahami pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman indera daripada pengetahuan yang berasal dari beberapa sumber yang tidak kita sadari. Di sini Locke menerapkan prinsip pisau cukur Occam yang menunjukkan bahwa sebisa mungkin kita harus mengadopsi penjelasan yang sederhana daripada yang rumit. Penjelasan sederhana memiliki kelebihan berupa kurang rentan terhadap kesalahan dan lebih ramah terhadap pengujian daripada penjelasan yang rumit yang tidak menambah nilai penjelasan. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah pengetahuan a posteriori saja memberi kita pengetahuan yang memadai tentang dunia? Mari kita ambil contoh mengalami dan dengan demikian mengetahui bunga seperti mawar. Pertimbangan ini mengarahkan Locke untuk mengkategorikan semua pengalaman indera kita ke dalam sederhana dan ide kompleks. Ide sederhana adalah ide dasar dan tak terpisahkan seperti ide warna merah. Ide kompleks dibentuk oleh pikiran baik dari lebih dari satu ide sederhana atau dari kesan kompleks. Ide-ide kompleks dapat dibagi karena mereka memiliki bagian-bagian. Contohnya termasuk jalan emas, tentara, dan alam semesta. Ide atau konsep saya tentang suatu objek, entah sederhana atau kompleks, pada akhirnya dapat ditelusuri kembali ke kesan indera terkait. Hume, filsuf empirisis penting lainnya, menulis tentang ide sebagai salinan dari kesan. Kesan itu gamblang dan hidup, seperti yang diterima langsung dari pengalaman indera. Hume juga memungkinkan kesan batin, termasuk kecemburuan, kemarahan, dan sebagainya. Ide adalah salinan mental atas kesan ke dalam atau keluar yang menjadikannya samar atau lemah. Coba bandingkan pengalaman persepsi dengan mengingatnya dari ingatan. Hume berpendapat bahwa saat tidak ada kesan, tidak akan ada ide. Seorang buta tidak dapat memiliki ide tentang warna. Menurut Hume, seorang tidak dapat dilahirkan dengan ide-ide yang tidak berasal dari kesan apapun. Jadi tidak ada ide bawaan bagi Hume. Namun dia setuju bahwa kecenderungan kita untuk menghindari rasa sakit atau untuk mencari banyak kesenangan dan keinginan kita itu bersifat bawaan. Di sini saya berpendapat bahwa bahkan kecenderungan-kecenderungan ini didasarkan pada kesan indrawi kita dan ide-ide yang terkait yang kita bentuk dari kesan itu. Kecenderungan mental untuk berulang kali mencari kesenangan atau menghindari rasa sakit datang kepada kita hanya setelah kejadian pertama terpapar salah satu sensasi itu. Berbeda dengan bagi Descartes, bahkan ide tentang Tuhan termasuk pengetahuan a posteriori bagi Hume. Karena tidak seorang pun dari kita yang mengalami
Tuhan secara langsung. Menurut Hume, tidak ada kesan Tuhan yang tersedia bagi kita untuk membentuk ide yang sesuai. Dalam pandangan Hume, imajinasi kita membentuk ide ini dengan memperluas pengalaman kita tentang kualitas baik yang dimiliki oleh orang-orang di sekitar kita. Mengingat bahwa bahkan ide tentang Tuhan dapat diturunkan dari kesan-kesan indrawi ini memberikan dukungan lebih lanjut pada klaim empirisis bahwa semua ide kita bersifat a posteriori. Oleh karena itu, menurut Hume, klaim rasionalis tentang keberadaan ide-ide bawaan dan pengetahuan a priori itu keliru. Kekurangan teori tabula rasa. Kelemahan teori tabula rasa kaum empirisis dapat terungkap jika kita dapat menunjukkan bahwa tidak semua ide kita berasal dari kesan yang terkait. Namun ini tidak berarti kita harus kembali ke teori rasionalis tentang ide bawaan. Seperti yang akan kita lihat, rencananya adalah menjajaki alternatif ketiga. Kehadiran konsep-konsep umum dalam pikiran kita menunjukkan bahwa tidak selalu ada hubungan satu-satu antara ide dan kesan indrawi yang terkait. Misalnya kita melihat berbagai contoh warna biru di sekitar kita, dan dari contoh ini kita membentuk konsep umum tentang biru. Konsep umum ini tidak disalin dari satu kesan tertentu tentang biru, atau bahkan dari corak tertentu warna biru. Kita juga memiliki konsep abstrak seperti keadilan, kebaikan, dan keberanian yang tidak dapat dilacak kesan indrawi yang terkait. Dalam kasus seperti itu, kita mengalami tindakan atau contoh keadilan, kebaikan, dan keberanian yang berbeda. Tetapi jika konsep-konsep abstrak ini disalin dari kesan tertentu, maka hanya contoh-contoh ini dan bukan konsep itu sendiri yang akan ada dalam pikiran kita. Demikian pula konsep-konsep relasional seperti di atas di antara sama dan sejenisnya diwujudkan bukan dengan menyalin kesan-kesan yang terlibat. Faktanya tidak ada kesan sama sekali yang terkait dengan konsep relasional ini. Kita malah menerima kesan tentang objek-objek partikular yang ada dalam hubungan seperti itu. Kucing duduk di atas tikar. Selat Inggris yang terletak di antara Britania Raya dan Eropa daratan 1 dikurangi 1 sama dengan 0 dan seterusnya. Singkatnya, pembentukan konsep umum, abstrak, dan relasional dalam pikiran kita menunjukkan bahwa aliran kesan yang tidak terputus tidak akan membentuk semua ide yang kita miliki. Alih-alih ini mensyaratkan bahwa sejak lahir, pikiran setidaknya bagian dilengkapi dengan struktur dan arsitektur yang memungkinkannya memahami kesan mentah yang diterima dan untuk membentuk konsep yang di dalamnya tidak ada korespondensi satu-satu antara kesan dan ide. Ini menentang keaslian tabula rasa. Ini membawa kita ke tahap perlu menemukan alternatif ketiga yang sangat diperlukan, yang dapat memfasilitasi pengetahuan yang lebih lengkap tentang dunia. Ini merupakan persilangan antara a priori dan a posteriori atau rekonsiliasi keduanya. Kombinasi konsep dan objek persepsi. Kesegaran dan sifat langsung sensasi, kesan, dan persepsi membuatnya pasti. Mari kita secara singkat membongkar ide ini, pertimbangkan apakah kita bisa salah tentang sensasi kita. Secara umum dianggap bahwa sementara kita bisa salah tentang seperti apa dunia ini, kita tidak bisa salah tentang fakta bahwa kita memiliki sensasi tertentu. Bahkan jika Anda bermimpi detik ini dan tidak ada buku nyata, Anda tidak dapat menyangkal bahwa Anda memiliki sensasi tertentu yang menyerupai halaman putih dan font hitam dalam bentuk kata-kata. Oleh karenanya, sensasi kita itu pasti dan tidak dapat meragukan bahwa ia ada. Namun ada kemungkinan bahwa terkadang kita tidak yakin bagaimana mengkarakterisasi sensasi tertentu. Misalnya, Anda mungkin melihat mobil yang mencolok dan tidak yakin apakah warnanya hijau, metalik, atau abu-abu. Jadi Anda mungkin mengalami kebingungan dan menggambarkan sensasi Anda, tetapi itu tidak memengaruhi kepastian dan keraguan sensasi itu sendiri tentang apa yang ada di sini dan saat ini untuk Anda. Filsuf Jerman Immanuel Kant berpendapat bahwa agar persepsi kita masuk akal bagi kita, persepsi itu harus
diterima ke dalam konsep yang ada dalam pikiran kita. Struktur pemahaman ini memungkinkan pikiran kita memproses kesan yang kita alami. Kecuali berbagai sensasi mentah yang kita terima dari pengalaman diklasifikasikan ke dalam kategori pemahaman yang berbeda. Kita tidak dapat memahaminya. Misalnya, pikiran harus memiliki kemampuan untuk setidaknya mengenali apakah dua sensasi itu serupa atau berbeda. Tanpa kemampuan ini, kita tidak dapat memahami pengalaman atau pertimbangkan bahwa kita juga melihat bahwa objek berada dalam ruang dan waktu, berada dalam hubungan sebab akibat, dan termasuk dalam kategori kesatuan pluralitas, afirmasi negasi, partikular universal, dan sejenisnya. Menurut Kant, kategori-kategori ini bersifat transendental, dalam arti bahwa mereka menyebati kesenjangan antara pikiran dan dunia. Mereka adalah struktur jembatan atau konsep tersembunyi yang menempati papan tulis kosong dan membentuk cara kita memikirkan dan mendalami dunia. Tentu saja konsep-konsep ini juga membutuhkan masukan, input atau objek persepsi. Kesadaran langsung yang disampaikan kepada kita dalam pengalaman persepsi melalui indera. Seperti pandangan Kant yang telah terkenal diungkapkan, objek persepsi tanpa konsep itu buta, dan konsep tanpa objek persepsi itu kosong. Pengetahuan sintetik a priori. Descartes berpikir bahwa akal saja dapat memberikan kepastian bagi semua pengetahuan manusia. Intuisi dan deduksi adalah alat yang melaluinya fakultas akal beroperasi. Intuisi adalah kapasitas untuk melihat ke dalam dan memahami objek intelektual dan kebenaran dasar. Sebagai seorang ahli geometri, Descartes berpikir bahwa deduksi harus digunakan untuk memperoleh pengetahuan tentang dunia, dimulai dengan kemasukan ide-ide yang jelas dan terpilah-pilah. Karena intuisi dipisah dari bukti indrawi, kebenaran yang terbentang dapat diketahui secara a priori. Hasilnya adalah bahwa pengetahuan substansial tentang dunia diperoleh secara a priori. Menurut Hume, ada dua cara yang di dalamnya penelaahan bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan tentang dunia melalui hubungan ide-ide dan melalui materi fakta. Hubungan ide-ide ini adalah jenis kebenaran yang kita temukan dalam logika dan matematika. Materi fakta bagi Hume didasarkan pada pengamatan dan pengalaman. Beberapa di antaranya adalah generalisasi yang diperoleh dengan induksi atas contoh-contoh tertentu. Kebenaran induktif tidak pasti. Ia paling mentok hanya mungkin karena ia bergantung pada bagaimana dunia ini ada. Misalnya, sejauh ini kita memiliki pengalaman tentang panas dari api, tapi kita tidak dapat memastikan bahwa ini juga akan terjadi besok. Mungkin kita tiba-tiba akan merasakan sensasi lain seperti dingin dari api. Kita berharap bahwa masa depan akan menyerupai masa lalu, tapi kita tidak dapat memastikannya. Sebagai seorang rasionalis, pada awalnya kan dipengaruhi oleh pembagian pengetahuan yang dibuat oleh Hume ini. Hanya kombinasi akal dan pengalaman yang dapat memberi kita pengetahuan yang memadai menurut Kant. Dia mulai dengan memberikan penjelasan tentang hubungan ide yang dia sebut kebenaran analitik. Kant mengistilahkan materi fakta dengan kebenaran sintetik. Predikat tidak tergantung di dalam subjek dan juga bukan arti dari subjek. Kebenaran sintetik tidak benar menurut definisi. Dengan demikian masuk akal bahwa kebenaran sintetik didasarkan pada pengamatan dan karena itu pasti bersifat a posteriori. Misalnya, pertimbangan proposisi George C. Bujang adalah seorang penulis. Kita memiliki informasi baru di sini tentang orang tertentu menurut George yang menjadi seorang bujang dan penulis. Dan pengalaman diperlukan untuk mengetahui hal ini. Kami berpendapat bahwa hanya kebenaran sintetik yang mampu memberikan informasi baru yang substantif tentang dunia. Masih ada pertanyaan tentang bagaimana konsep kita membedakan dan mengatur informasi yang diterima dari indera. Tujuan ini dicapai melalui tindakan sintetis, yang kan maksud sebagai sintetis adalah tindakan menempatkan representasi yang berbeda bersama-sama dan menangkap apa yang bermacam-macam di dalamnya dalam kognisi.
akan menjelaskan 3 jenis sintesis. Proses dimulai dengan sintesis pemahaman dalam persepsi, melewati sintesis reproduksi dan imajinasi, dan berakhir dengan sintesis pengenalan dalam sebuah konsep. Apersepsi adalah titik persatuan diri dan dunia. Bagikan kemungkinan apersepsi membutuhkan 2 jenis kesatuan. Pertama, berbagai data yang diterima dalam pengalaman itu sendiri harus mempresentasikan subjek yang sama, yang memungkinkan data untuk digabungkan dan disatukan. Kedua, data harus digabungkan dan disatukan oleh diri yang bersatu atau disebutkan sebagai kesatuan kesadaran dan kesatuan persepsi. Menyimpulkan bahwa karena kesatuan seperti itu, kita semua sama-sama mampu memahami objek publik yang sama dengan cara seragam berdasarkan pengalaman pribadi kita masing-masing. Pertanyaan-pertanyaan untuk direnungkan. Mengingat asumsi bahwa proposisi di bawah ini diketahui benar dari beri label masing-masing, analitik atau sintetik. 2. Niscaya atau kontingen, dan 3. A priori atau a posteriori. Jika yang bisa diperdapat, menyatakan pendapat Anda dan jelaskan.